min alamatil i'timadi alal amali nuksonur rojai inda wujudiz zalali. Baca bersama, min. Jangan tergesa-gesa. Biasanya saya sekitar sampai hikmah ke-50 santai Pak. Sampai hikmah ke-50 santai. Lamun geus 2 poe kakarek rada diborobotkeun ka dituna. Karena yang kita kejar bukan tamat hikam. Budak lemet mah bisa lah hayang tamat. Untuk laporan pada orang tuanya, gimana kamu ngaji? Tamat Pak. Ya, puas aku memberi biaya kepadamu 500.000 karena kamu tamat. Ya, urusan selesai. Kopi 1 ketan 2 beres. Kalau kita orang-orang yang sudah perlu, orang dewasa, bukan untuk nipu orang tua lagi geus maot. Hayang ngomean diri. Ingin memperbaiki diri. Karena itu cara saya belajar hikam seperti ini. Pertama, substansinya dulu. Dalam hikmah yang pertama ini apa sih intinya? Intinya adalah semangat tinggi dan ketangguhan. Tuh, geus kadinya. Naon cenah? Kalau Bapak yang sudah ditalkin zikir, sebelum melaksanakan la ilaha illallah akan mengucapkan ilahi anta maksudi. Itu semangat tinggi Pak. Ilahi wahai Tuhanku, anta engkau maksudi yang aku tuju. Aku tidak akan terjebak dengan alam mulki, dengan kesenangan-kesenangan yang ada. Bukan tidak punya. Aku tidak akan terjebak dengan kesenangan-kesenangan di malakut. Aku tidak akan terjebak dengan kesenangan di Jabarut. Karena yang aku tuju adalah lahut. Semangat tinggi. Sok sararea, kalau saya tanya, apa semangat Anda? Jawab wusul. Apa semangat saudara? Wusul. Ingin apa? Wusul itu apa? Melakukan perjalanan ruh sampai kepada Allah. Anda sampai kepada Allah. Itu sampai kumaha jangan cicing helanan, kelanan can dibahas sampai nah. Pokoknya sampai we heula. Rumah Anda dekat Pak Bupati. Pak Bupati umpamana di Citengkor. Rumah Anda juga di Citengkor. Kalau saudara mau mengajukan proposal, apa cukup dilempar ke rumah Pak Bupati? Pak Sukma, cukup enggak? Pasti akan dijawab prosedural dong. Tanda tangan RT RW dulu, rekomendasi kepala desa mana, dukungan rekomendasi dari Pak Camat mana, dari dinas terkait mana, baru dipertimbangkan nanti di Pemda, kan gitu ya Pak caranya. Enggak karena mentang-mentang apa dekat lalu main apa. Kita ngomong-ngomong perjalanan menuju Allah, perjalanan menuju Allah. Kalau ngomong perjalanan menuju Jakarta, dekat apa jauh? 120 dari Sukabumi ke Jakarta. Perjalanan menuju Allah, jauh apa dekat? Jauh, bingung ngajawabna. Mudah, Allahnya dekat, tapi prosedurnya jauh. Gitu ngomongna. Nah, cenah? Cara tadi rumah bupati, ai prosedur nama wayah naik kepala buan ratu. Ngagidik ka ditu najan imah dipipir oge. Allahnya maha dekat, tapi prosedur kalau Anda ingin sampai kepada Allah, Anda harus melakukan perjalanan ruh dari mulki masuk ke, diulang-ulang ini, masuk ke malakut, terus ke baru ke, sampailah Anda kepada, karena lahut itu laha itu samar.
Langit ditunjuk dengan telunjuk. Mohon maaf, kenapa Pak Jajan pakai Sunda we atuh ngomong teh? Ini saudara saya yang dari Sumatera, yang dari Kendal, yang dari Jepara, yang dari Purwokerto kan enggak paham Sunda, mohon maaf ya. Punten ya punten. Darawasna mah rawas ke Sunda abdi teh nyangem teh. Ngancek itu menurut aduh enak-enak kamu ketawa, aku enggak ngerti, ikut ketawa aja lah. Ari Allah dekat jauh. Allah itu dekat jauh. Ada ayat Al-Quran yang menyatakan Allah dekat. Ayat apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni. Eta teh apan ayat Ramadan. Ramadan itu harus menghasilkan kurbah Anda kepada Allah. Disebut didinya tina Ramadan teh cing nyaho aing teh qorib. Qorib itu dengan qorib beda. Kalau qorib wazan fa'il dekat. Kalau qorib wazan fa'il maha dekat. Apa katanya? Maha dekat. Allah itu maha dekat. Tapi tidak bisa ditunjuk dengan telunjuk. Tah Allah, jangan. Didengar pakai telinga, dipelototi dengan mata, dijilat dengan lidah, diraba dengan peraba. No, tidak bisa. Dia lahut, laha, Allah al-ilah. Al-ilah dari Allah ya'luhu. Samar, Allah itu maha samar. Jadi mari menunjuk yuk sama-sama, mohon maaf. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Dari mulki ke malakut. Dari malakut ke jabarut. Dari jabarut ke lahut. Nggak usah pakai curug. Begitu Pak cara mempelajarinya. Seperti Nabi Muhammad dulu waktu Mi'raj kan. Dari bumi ke langit satu sampai langit 7. Langit 7 Sidrah Setelah Sidrah Muntaha masuk ke lahut. Bukan di atas Sidrah Muntaha rop-rop kobakosen awatna. Les tanpa karana. Maka Jibril sendiri ditinggal. Ini tidak bisa dipungkiri, hadis sahih dalam Bukhari. Malak Jibril, Anda tidak akan mendengar saya menyebut malaikat Jibril. Era saya mah. Orang gaul di internasional nyebut malaikat Jibril disang-sangikeun ente ku batur. Mata kalamuk masyaallah. Malaikat jama' wal mufrad malak. Lamun hiji malak. Lamun loba malaikat nu kitu-kitu wae anu ngomekeun di urang. Ini ulama besar, guru besar sekali. Hadirin, maka malaikat Jibril saya di TV lihat, profesor, doktor, kiai gede, muwali konang, kokonangan. Maaf ya, bukan fanatik. Kapan kita mau memperbaiki diri? Malak Jibril. Dasarnya pajajan apa? Surat Yusuf. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyaron in hadza illa. Nggak ada malaikatun karim. Kalau satu, wah iya malain jelema, ini bukan manusia, ini malak ini. Yusuf itu. Maka surat Yusuf terkenal ke Indonesia. Satu apanya? Tampannya, yang kedua Zulaikha mengejar-ngejar. Nyebut lagi Zulaikha di orang mah. Da Zulaikha sadaleho di geus salah dewa. Kuloba ieu omeaneun. Zulaikha itu barbari, anak raja barbar, bukan orang Mesir. Bahasa Eropa itu, bahasa Yunani itu. Orang barbar dia. Zulaikha itu, Zulaikha. Gara-gara surat Yusuf disebut tampan dan dikejar-kejar Zulaikha, maka surat Yusuf di Indonesia jadi surat pelet. Sebenarnya apa sih surat Yusuf? Rumus strategi mengeluarkan bangsa dari keterpurukan. Lagi-lagi Pak Haji Sep, Bapak Ketua KNPI Cianjur, Indonesia ini banyak gitu aja, gimana sih? Banyak dibelok-belok. Surat Yusuf itu
cerita tentang seorang yang soleh merubah negara dari terpuruk menjadi jaya. Dari tadinya Mesir akan hancur, 7 musim panen habis dengan 7 musim paceklik, karena ada anak soleh di penjara memberikan arahan kepada sang raja, maka Mesir tidak jadi terpuruk, bahkan menjadi sumber pangan, suaka pangan dari mana-mana datang kepada dia oleh kehebatan Yusuf. Mudah-mudahan kita jadi anak buah Yusuf. Tak gitu, lain hayang diudak-udak naon. Tapi bisa mengeluarkan negara dari keterpurukan. Boro-borosa negara ngurus daerah ge biak modalnya hayo, biak stimulan terus-terusan, umatnya tuh bangkit-bangkit tuh. Bangkitkan dulu kalbunya, Bung. Kalbunya dulu bangkitkan. Bagaimana caranya? Ini caranya. Hikam itu teknis untuk membangkitkan semangat kalbu dan lain sebagainya. Ya sudah, balik ke tadi. Jadi perjalanan ruh menuju Allah. Kalimat inti dalam hikmah nomor 1 adalah nuksonur roja. Apa katanya? Turunnya harapan. Seorang salik, orang yang ingin merangkul Allah, ingin berunsi, bermesraan dengan Allah, ingin sampai kepada Allah, melakukan perjalanan di bawah bimbingan ahli yang sudah sampai. Tidak akan sampai tanpa dibimbing oleh yang sudah sampai, mohon maaf. Zaman sekarang banyak orang, mohon maaf, mengaku sebagai ahli kolbu, bahkan mampu membimbing orang lain, padahal baru di kelas pengetahuan. Dia sendiri belum sampai ke sana. Ari ngajak ke New York, ari nepi Kalimangan, balik mau dodol. Punten ya ajengan. Ya, peserta dari Garut. Ay ngomong New York. Ay nepi ke Garut, balik mau dodol. Ke Cianjur balik mau tahu cok. Ke Sukabumi balik mau moci. Zaman sekarang banyak orang gembar-gembor kayak dia tahu. Nggak cukup pengetahuan, harus sudah tembus diri Anda. Nah, sering orang suluk, orang sedang melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Apa dia ulama atau pejabat, atau pengusaha atau atlet atau seniman, selalu saya sebut-sebut itu, Pak. Sebab di otak manusia kebanyakan bahwa yang suluk adalah ulama, yang suluk adalah ulama. Puguh loba ulama kita suluk-suluk. Kunaon kiai ente suluk jadi can bagean. Janten kong tingkat kadinya mah kedah umur 40 tahun. Aduh. Banyak orang berkilah bahwa untuk belajar ngurus kolbu harus umur 40 tahun. Baleg 15 tahun. Dari baleg ke 40, 25 tahun. 25 tahun diserahkan hidup untuk setan. Masa muda dibuang, masa semangat dibuang, masa fit dibuang. Keliru Anda berpikir. Sejak kapan orang harus mengolah roh? Diawali sejak 7 tahun. Pan 7 tahun kudu geus diwarah salat, salat teh ngawarah roh. Sejak kapan dia mulai diwajibkan? Sejak balik kalau dengan umur 15 tahun. Sejak kapan harus belajar tasawuf? Tila letik ya kudu geus diajar tasawuf. Keliru orang yang mengatakan diajar tasawuf mangke mun geus naon teh paeh. Kaburu paeh. Yang pertama adalah nuksonur roja, turunnya semangat. Yang kedua adalah azzalal, terpleset kepada kesalahan. Saudara bisa berpikir seperti ini, ya rek naon diajar tasawuf, tarekat, masih kena sok salah mah. Iya jelema sim salabim nantinya jadi apa? Abrakadabra. Itu orang-orang pragmatis itu yang berpikir seperti itu. Pak, untuk sampai kepada Allah, untuk usul kepada Allah melalui perjalanan panjang, waktunya bisa puluhan tahun, jatuhnya bisa ribuan kali.
Ya, lain nita goreng ya, lain nita salah ya. Tong muluk-muluk, munisiga, lamun diajar ngomeruh, teh langsung aja jadi jelema soleh. Henteu pak, henteu. Saya mau nanya dulu nih, bukan pengen dipuji. Kira-kira jajan teh, jelema soleh, jelema belagu goy. Hayo cing ece saya ngomong, belagu gitu. Saya tahu Anda nyebut soleh karena saya kalau tidak disebut soleh marah. Ingatnya Indonesia. Jelema butut yang disebut alus wae. Sehingga menit menang nyebut goreng tuh, di situ adab cenah. Jajan jelema soleh, jelema butut. Tak gitu alhamdulillah. Yang disebut soleh wae. Banyak salahnya saya. Banyak salahnya. Apakah saya orang yang sedang melakukan perjalanan ruh? Iya. Ada mursyidnya? Pengersa apa? Mursyidnya. Pakai kitabnya? Ada amalan hariannya? Dikir tiap pada sholat 165 la ilaha illallah. Ada khatamannya? Ada manakibnya? Masih salah? Mending teruskan diajar, mending eureun. Adakah orang yang makan sambal? Apakah dia kepedasan? Nyocol deh itu. Disebutna tobat sambal tadi disebutna ongko seuhah nyocol deui eta ongko seuhah. Da hese di Malayukeun kitu maka ngasep.